Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak. Iya, untuk presentasi saya sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Oke, kita akan melanjutkan pertemuan kita pada pekan kedua ya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang pengenalan analisis dan perencanaan sistem informasi dari konsep dasar sistem, kemudian information life cycle, kualitas informasi, sampai dengan konsep pengembangan sistem informasi seperti apa. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan analisis kebutuhan pemakai atau user ya. Jadi pada pertemuan malam hari ini kita akan mengulas tentang bagaimana kemudian kita melakukan analisis terhadap kebutuhan pemakai atau kebutuhan user. Langsung saja. Jadi pada intinya kemarin kita sudah sebutkan ya bahwa ada yang namanya sistem. Ini saya coba bertanya nih kepada yang hadir, sistem sendiri itu apa? Coba yang sudah hadir, Nur Esa ya. Halo Nur Esa. Ya, Pak. Sistem itu apa ya? Sistem itu seperti kumpulan dari elemen-elemen yang berupa data, jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan. Wah, terima kasih Nur Esa. Jadi benar yang dikatakan oleh Nur Esa bahwa sistem itu adalah kumpulan dari komponen-komponen yang berhubungan satu sama lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu atau spesifik ya. Nah, yang dimaksud dengan sistem tidaklah kemudian ketika kita menyebutkan satu sistem misalkan, orientasi kita langsung menunjuk pada, oh berarti sudah terkomputerisasi. Kalau misalnya kita bertanya, di tempat kamu sudah ada sistemnya belum? Yang dimaksud sistem apa nih? Sistem ya sudah berjalan, yang saat ini berjalan adalah sistem sebetulnya, karena ada komponennya, kemudian ada tujuannya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kemudian yang dimaksud adalah sistem berbasis komputer, maka itu lain hal. Nah, di dalam analisis kebutuhan user ini atau analisis kebutuhan pengguna ini, maka kemudian kita diharuskan ya kurang lebihnya untuk melakukan pengamatan terhadap sistem yang lama, atau maksudnya adalah sistem yang sedang berjalan, sehingga kemudian nanti kita dapat membuat sistem informasinya atau membuat sistem informasi yang terkomputerized dan lain sebagainya. Jadi yang perlu dilakukan analisis adalah yang pertama, adalah untuk analisis terhadap klasifikasi user atau business user. Ya, sebetulnya di sistem tersebut siapa sih yang menggunakan, kemudian peranannya apa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita lakukan analisis prosedur kerja atau proses bisnisnya seperti apa, perjalanannya seperti apa. Yang kita contohkan kemarin adalah misalkan klasifikasi user untuk sistem pembuangan sampah misalkan. Berarti ada petugas pembuang sampah, kemudian ada pengguna atau warga yang ingin membuang sampah. Kemudian analisis proses bisnisnya seperti apa. Kemudian kita sebutkan bahwa setelah pembayaran maka nanti akan pembuangan sampah akan dilakukan setiap jam berapa dan jam berapa. Kemudian yang ketiga ada analisis dokumen. Ini terkait dengan dokumen-dokumen yang sebetulnya sudah ada. Secara manual pun biasanya sudah ada. Contoh misalkan sistem pembuangan sampah. Sistem pembuangan sampah biasanya ketika misalnya membayar ada kwitansi pembayaran atau ada daftar warga beserta alamatnya misalkan. Kita dianalisis dokumennya, kemudian nanti kita lakukan
proses analisis kebutuhan pemakai seperti apa. Kemudian yang nomor 4 adalah kaitannya dengan business rule. Ya, kaitannya dengan business rule, aturan-aturannya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah identifikasi keinginan atau kebutuhan pemakai atau user requirement. Nanti kita akan kupas satu persatu dari 5 hal ini. Nah, sebetulnya ya selain dari yang sudah disampaikan di atas ini ya, yang tadi ini ada analisis sistem lama ini juga dalam sistem yang berjalan itu kadang kita juga menemukan hal-hal yang sifatnya apa ya, ada kejanggalan-kejanggalan dan lain sebagainya. Contohnya misalkan ada kehilangan informasi atau ada proses yang terus berulang. Kemudian juga ada kemungkinan juga kita menemukan kebutuhan baru itu apa. Contohnya misalkan jika informasi itu perlu dilakukan analisis atau perlu dilakukan pengelolaan informasi yang lebih lanjut. Selanjutnya, mohon maaf sebentar, saya pause dulu. Sepertinya saya harus berpindah ruangan dulu karena ruangan ini akan dipakai. Mohon ditunggu sebentar ya. Baik, Pak. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ada juga beberapa faktor organisasi yang berdampak pada requirement, desain, dan operasi. Ini ada 3 faktor ya, yang kurang lebih. Yang pertama adalah yang namanya perubahan proses atau proses change. Jadi, sebentar. Yang pertama adalah perubahan proses. Jadi perubahan proses ini sistem sangat mungkin untuk mensyaratkan perubahan proses kerja dalam lingkungannya. Jadi kalau misalkan sistem tersebut mensyaratkan perubahan proses kerja, maka dibutuhkan yang namanya training. Dan kadang juga perubahan ini juga bisa membuat orang itu kehilangan pekerjaannya. Makanya kadang kesulitannya adalah pengguna kan ini menentang pembelakuan sistem. Jadi karena ada perubahan proses yang menyebabkan ada pengurangan dan lain sebagainya, ini adalah hal-hal yang sifatnya perlu diperhatikan ya. Ketika misalnya kita menerapkan sebuah sistem baru. Pengalaman saya beberapa waktu yang lalu ketika misalkan ada mau menerapkan sistem untuk robotik misalkan ya, robotik sistem. Jadi pekerjaan yang manual, yang dilakukan secara manual, itu kemudian diotomasi dengan robot. Jadi report dan lain sebagainya di-generate oleh robot. Maka ketika saya coba implementasikan, user bertanya, wah nanti berarti saya akan diganti ya gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Karena mungkin perlu sosialisasi kepada user ya, apalagi misalkan user awam. Kemudian selain ada perubahan proses, juga ada yang namanya perubahan pekerjaan atau job change ya. Jadi kalau misalkan kita ada penerapan sistem baru ya, kadang itu pasti butuh yang namanya skill baru atau juga bisa menyebabkan cara kerjanya berubah. Jadi kalau misalkan user udah nyaman ya, pengguna udah nyaman nih, udah nyaman dengan pekerjaannya, terus tiba-tiba ada perubahan pekerjaan nih.
Mereka kadang merasa terancam gitu ya, merasa juga kadang wah ini tidak mungkin dikerjakan dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah yang namanya perubahan organisasi. Kalau perubahan organisasi ya tadi ada kaitannya juga. Jadi ketika kita menerapkan sebuah sistem informasi baru, itu sangat mungkin untuk kemudian merubah struktur organisasi dalam sebuah misalkan satu seksi atau satu departemen yang mengakibatkan pertentangan dan lain sebagainya. Pokoknya kadang kalau misalkan kita menerapkan sistem yang baru, ada saja kekhawatiran, ya, karena ada perubahan dan lain sebagainya. Dan sebagai informasi ya, terkadang yang namanya sistem baru itu, sistem terkomputerisasi maksudnya, misalkan tidak selalu mempercepat proses sebetulnya. Ada istilahnya, ada efisiensi, ada efektivitas dan lain sebagainya. Contoh misalkan kita menerapkan yang harus diinput ke komputer, kadang malah ada beberapa tipe pekerjaan yang menjadi lebih lama, tetapi historisnya terjaga sekali gitu. Jadi untuk proses selanjutnya akan lebih cepat. Contoh misalnya kalau sebelumnya barang jadi direcord, ditulis tangan misalkan. Tulis tangan karena misalkan hanya 4 digit, misalkan ditulis tangan sangat mudah, misalkan XYZE, XYZC misalkan. Tapi kemudian harus dengan komputer. Kalau di komputer misalkan inputnya masih manual, pakai ketik keyboard, dia pasti akan merasa lebih lama misalkan. Di awal-awal pasti akan merasa lebih lama. Ada ketergantungan dengan komputer, kemudian bagaimana kalau listrik mati dan lain sebagainya. Tapi ketika misalkan berjalan normal prosedurnya, yang terjadi adalah akan sangat terbantu untuk tracking dan lain sebagainya karena tidak kerja 2 kali. Kalau sebelumnya misalnya prosesnya manual, diinput pakai tangan, tapi kemudian diinput lagi pakai komputer. Nah, kemudian dengan sistem yang baru misalkan menggunakan tablet tuh contohnya misalkan. Diinput di tablet. Jadi sekali kerja saja contohnya. Ya, tapi di awal-awal kadangkala membutuhkan yang namanya penyesuaian sehingga seringkali ya user-user tersebut melakukan dalam tanda kutip perlawanan ketika misalnya sistem baru diterapkan. Oke, kita lakukan analisis yang pertama. Analisis yang pertama adalah ketika kita akan melakukan proses pengembangan sistem baru gitu ya, maka kita harus mengklasifikasi user ya, mengklasifikasi user atau pengguna sistem ya. Jadi kita harus pilah-pilah mana pengguna sistem tersebut yang contohnya misalkan yang nomor 1, kita pisahkan ada user yang punya akses khusus atau level keamanan. Jadi kita misalkan gini, kita buat aplikasinya, wah ini aplikasi ini harusnya yang bisa akses hanya manajer saja misalkan. Berarti artinya adalah di sistem yang baru ataupun sistem yang lama ya, kita bicara sistem yang lama dulu ya. Yang sistem lama misalkan saya ingin tahu misalkan kalau misalkan laporan ini siapa yang tanda tangan? Oh, yang tanda tangan adalah atasan misalnya. Oh, berarti ini adalah salah satu user yang memiliki akses khusus. Jadi nantinya pada saat kita implementasi sistem informasi yang baru, kita bisa membuat klasifikasi user berdasarkan hal tersebut. Lanjutnya adalah apa? Tugas-tugas yang dilakukan selama operasional bisnis. Jadi si user biasa tugasnya apa saja, user tamu misalkan tugasnya apa saja, administrator punya tugas apa saja. Lalu berikutnya adalah klasifikasi user berdasarkan feature atau layanan yang digunakan. Contohnya misalnya si A dia bisa menggunakan feature untuk input barang, kemudian si B tidak bisa karena dia tidak berhubungan langsung dengan bagian input barang. Lalu frekuensi pemakaian produk misalkan, artinya seberapa sering dia menggunakan sebuah produk. Lalu klasifikasi user berdasarkan ini pengalaman aplikasi atau keahlian komputer yang dimiliki. Jadi kadang ini kalau misalkan kita klasifikasikan user ada mungkin kalau misalkan Anda saat ini misalkan implementasi tidak terlalu sesulit kami waktu dulu ya. Kalau zaman dulu itu komputer belum begitu banyak dipakai gitu. Jadi misalkan ketika kita menerapkan sistem informasi yang baru itu kadangkala untuk gerakin mouse saja mereka sulit loh. Benar, ini saya sampaikan. Untuk menggerakkan mouse saja kadang sulit gitu.
Untuk ngetik itu masih satu persatu ya. Kalau sekarang mungkin agak sedikit lebih berbeda karena untuk pengguna komputer makin banyak yang enhance penggunanya. Lalu kemudian klasifikasi user berdasarkan platform yang akan digunakan ya. Platformnya contohnya apa maksudnya? Ini nanti user ketika menggunakan aplikasi atau sistem yang kita bangun itu menggunakan desktop kah? Menggunakan laptop, tablet, smartphone atau pada perangkat khusus ya. Contoh perangkat khusus itu ada misalkan PDA namanya apa ya? PDA barcode ya. Jadi misalkan ada handheld atau perangkat yang dipegang tapi dia bisa melakukan proses pembacaan barcode baik barcode QR atau barcode biasa ya, barcode satu dimensi. Kemudian ada juga misalkan mengklasifikasikan user berdasarkan bahasa asli mereka ya. Jadi misalkan ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi kita ketika membahas sistem kita punya preferensi untuk bahasa yang disediakan bagi mereka. Nah, kemudian yang kedelapan adalah apakah mereka berinteraksi atau tidak. Nah, dari klasifikasi user ini, nah di pertemuan di pekan kedua ini kita akan mencontohkan kaitannya dengan sistem penjualan dan sistem pembayaran barang lah, misalkan gitu. Nah, berarti kita deskripsikan usernya, misalkan dari kita sistem penjualan dan sistem pembayaran barang, maka ada yang namanya pembeli misalkan. Kemudian kasir, ada supervisor, ada supplier atau pemasok barang, dan ada bagian penjualan. Kita klasifikasikan tugasnya. Contoh user. User apa sih? Maaf, contohnya pembeli. Pembeli ini apa sih tugasnya? Jadi dia yang dilakukan adalah memilih barang di supermarket dan juga melakukan pembayaran. Itu pembeli. Kemudian ada kasir. Kasir dia melakukan, jadi dia membuat bon penjualan, struk penjualan ya kalau misalkan simpelnya kita katakan. Supervisor tugasnya apa? Untuk memeriksa laporan dan bon penjualan. Kemudian ada supplier atau pemasok barang ya. Pemasok ini tugasnya menagih dan menerima pembayaran dari bagian penjualan. Kemudian ada bagian penjualan, itu tugasnya mengarsipkan bukti pembayaran ya, bagian penjualan. Oke, di sini ada yang kerja di retail, contohnya misalkan Indomaret, Alfamart, ada tidak? Atau di bagian penjualan misalkan, ada tidak? Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada ya. Nurul kerja di mana? Di PT, Pak. Oh, di PT ya? Iya. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Nah, selanjutnya setelah analisis terhadap klasifikasi user atau kita mengkelompokkan jenis pengguna dari sistem tersebut, maka selanjutnya kita lakukan penganalisisan prosedur kerja. Ya. Analisis prosedur kerja. Prosedur atau cara. Jadi dalam prosedur kerja ini ya ada dalam pemrosesan bisnis itu, jadi untuk menangkap urutan aktivitas bisnis, kemudian dukungan informasi. Jadi pemrosesan bisnis ini menggambarkan bagaimana bisnis berusaha mencapai tujuannya. Ya. Dan ada 3 level. Yang pertama adalah proses map ya, namanya proses map. Ya. Ini isinya adalah flowchart aktivitas sederhana. Di sini sudah tahu ya flowchart itu apa ya? Sudah pernah belajar flowchart belum? Sudah, Pak. Kalau misalkan Anda melakukan pemodelan data, misalkan menggunakan DFD, sudah pernah belum? Data flow diagram atau menggunakan UML, sudah pernah belum? Kayaknya kemarin Use case, ada yang sudah pakai use case? Belum, Pak.
Belum lah ya. BPM. BPMN ya? Kalau BPMN sudah? Udah, Pak. Terus Itu di BPMN. kuliah. diagram YD. Oh, IRD sudah ya berarti ya? Iya, udah, Pak. Jadi Oke. BPMN yang mengajarkan siapa? Pak Dokter. Dokter Arif, Pak. Sedang atau sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sip. Kalau gitu mata kuliah kita bisa akhiri sekarang karena karena hari ini kita akan belajar BPMN Oh iya. paling banyak. Tidak apa-apa. BPMN adalah salah satu yang bisa digunakan untuk melakukan analisis prosedur kerja. Ya. Oke. Ya, dan kemudian level berikutnya adalah proses description ya. Proses description adalah flowchart yang ditambah dengan penambahan informasi. Jadi tetapi tidak cukup hanya untuk memenuhi performansi aktual yang didefinisikan. Lalu ada namanya proses model. Kalau di proses model ini flowchart yang ditambah dengan informasi yang sifatnya yang cukup ya. Tidak hanya deskripsi saja. Sehingga proses dapat dianalisis, kemudian disimulasikan atau dieksekusi. Nah, di malam hari ini kita akan bicarakan tentang teknik untuk menggambarkan sebuah prosedur kerja. Ada dua ya, ada flow map ya. Flow map itu kurang lebih ya mirip-mirip dengan flowchart ya sebetulnya. Dan yang satu lagi adalah business process modeling notation atau BPMN yang sudah Anda pelajari bersama Dr. Arif. Itu mata kuliah apa ya? Analisis proses bisnis, Pak. Oke, kalau begitu Anda sudah bisa mengidentifikasikan sebuah proses bisnis dan melakukan misalkan proses bisnis reengineering kah atau seperti apa yang sudah pernah dilakukan bersama Dr. Arif? Kemarin proses bisnisnya apa ya dicontohinnya kemarin apa ya lupa. Tugasnya berarti Anda membuat BPMN ya? Iya, BPN, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah simbol-simbol flow map ya. Jadi ada simbol seperti ini. Ini simbol artinya mulai atau selesai ya. Awal atau akhir. Dan diingat ya, kalau untuk di flow map itu, ini tidak mungkin lebih daripada satu. Ya. Jadi maksimal hanya dua. Jadi untuk start, ya, untuk start atau mulai dan stop itu saja. Jadi maksimal ada dua saja dalam sebuah flow map. Kalau ada lebih daripada dua aneh. Kemudian gambar garis berpanah ini adalah menunjukkan aliran dari suatu aktivitas atau proses. Lalu ini adalah semacam apa ya? Jadi ini kerangkanya ya. Kerangkanya itu ada function di sini menunjukkan siapa yang melakukan aktivitas. Kemudian ada aktivitasnya apa? Aktivitasnya itu adalah gambar-gambar ini tadi. Kemudian fasenya apa? Ya. Fase atau nama proses. Jadi kalau misalkan Anda gambarkan kurang lebihnya seperti ini misalkan ya. Ini judulnya sistem penjualan misalnya. Penjualan. Kemudian di sini ada usernya tadi kan ada beberapa ya misalkan. Di sini ada penjual, pembeli misalnya. Kemudian ada penjual. Aktivitasnya apa? Tapi pertama start misalnya ya. Start, kemudian stopnya di penjual misalnya, stop. Kemudian dia akan melakukan proses aktivitas ya misalkan. Pilih barang misalkan. Ya, dan seterusnya. Ya. Bentuk garisnya hanya satu saja ya. Aliran datanya, bentuk gambarnya hanya satu saja semacam ini. Berbeda dengan BPMN. Kalau ini adalah keputusan. Jadi biasanya kalau ada dari atas itu ada dua keputusan misalnya. Ya. Ini yes atau no misalkan. Kemudian ini gambar dokumen. Ya, ini dokumen. Dan ini adalah konektor atau penghubung ya.
Jadi misalkan ini ada satu buah flowchart atau flow map di satu halaman, ketika misalkan ada semacam ini, satu misalkan ya. Berarti nanti akan ada di flowchart yang lain, ya, di halaman satu, terus lalu menuju kepada proses berikutnya. Ya, ini adalah gambar proses atau aktivitas yang dilakukan dalam prosedur kerja. Oke, kita lanjut. Elemen-elemen BPMN. Nah, kalau ini berarti enaknya saya langsung tanya. Tanya ke siapa ya? Karena sudah belajar BPMN ya. Kalau misalkan nggak bisa jawab, nanti saya adukan ke Dokter Arif ya. Nilainya dikurangi ya. Nilainya yang paling tinggi siapa kemarin? Bisnis proses. Nilainya paling bagus siapa? Saprudin? Rizky, Pak. Pastinya Rafa, Pak. Saya anjur Pak, BPMN. Ya, oke, Rafa Nisa. Halo Rafa Nisa. Enggak, Pak, bohong, Pak. Pina, Pak, Pina. Pina, Pina, Nurul. Apaan Pak? Orang sama semua. Nilainya sama semua? B semua atau ada yang nilai A enggak? Cinta, Pak, dapat cinta dari dosen, Pak. Ya? Cinta. Ada yang dapat A ya? Yang dapat A siapa? Vina, Pak, Vina. Oke, Vina. Anwar dapat A, Pak. Halo Vina. Apa? Vina, saya mau tanya. Apa Pak? Bedanya ya. Ini bedanya garis ini satu, terus garis dua sama garis tebal itu apa ya? Oh, pokoknya kalau misalkan yang tipis itu, yang pertama mulai Pak. Startnya gitu. Terus. Oke, lalu? Jadi kalau kita pas aku mau bikin apa? Gitu ya, awalnya yang tipis dulu. Habis itu kalau yang ganda nggak tahu tuh ya, aku nggak pakai. Nah kalau yang tebel itu pas yang di akhir, jadi yang udah mau outputnya, endingnya gitu Pak. Kalau yang tebal biasanya warnanya apa ya? Kalau yang waktu itu mah aku nggak diwarnain Pak, hitam putih. Oh, hitam putih saja ya. Iya. Oh, oke, baik. Terima kasih. Vina, waktu membuat BPMN menggunakan aplikasi apa? Pakai aplikasi apa sih itu waktu itu yang barengan? Camunda. Nah itu Camunda, Pak. Camunda. Apa namanya? Camunda, Pak. Camunda. Oh, iya. Udah perasaan memang ada warnanya banyak deh ya. Pak. Camunda ya pakainya ya? Iya. Bisa diwarnain sih, Pak. Camunda. Bisa. Ya, Pak, bisa diwarnai. Iya. Tapi aku mah yang ngewarnain malah belakangnya tuh ya Pak, backgroundnya. Kalau Camunda itu memang bisa digunakan juga untuk membuat BPMN juga ya. Tapi nanti saya perkenalkan yang lainnya lagi ada. Nah Pak kalau yang garis tebel boleh tuh Pak dibantu sama Rizky. Soalnya saya kerja sama Rizky Pak. Oke, saya kalau begitu kita lewatkan dulu. Kita lanjut materinya. Jadi benar yang dikatakan tadi ya, saya rasa sudah memahami semua ya. Tapi kurang lebih ada seperti ini. Jadi di elemen BPMN itu ada 4 ya. Ada flow object, ada kemudian ada connection object. 2 lagi kira-kira apa ya? 2 lagi kira-kira apa? Coba saya tanya ke Hiskia deh, Hiskia. Halo Hiskia. Halo, Pak. Jadi elemen di BPMN itu kurang lebihnya ada 4 ya unsurnya ya. Nah itu ada flow object, kemudian ada connection object. 2 lagi kira-kira apa ya? Aduh, apa ya? Saya kurang ingat tuh, Pak. Udah ini apa? Kelamaan teh, Pak. Jadi lupa. Swimlines, Pak. Siapa yang jawab ini? Aku. Siapa yang jawab? Nuresa ya? Bener desa. Swimlane. Ya oke, benar. Swimlane. Satu lagi apa? Decision. Artifact. Ya, artifact ya. Jadi ada swimlane, ada artifact. Jadi ada 4.
Ada flow object, kemudian ada connecting object, satu lagi ada yang namanya artifact ya. Artifact sih, artifact kalau gampangnya bahasa Inggrisnya spellingnya apa ya? Artifact kali ya. Oke, di flow object itu ada event ya. Jadi hal yang terjadi di antara proses bisnis gitu. Jadi yang tadi disampaikan oleh Vina ya, ada garis tipis, ada garis double, sama garis tebal. Kemudian aktivitas atau aktivitas. Jadi ini prosesnya sendiri. Jadi mirip sama modelnya, bentuknya sama dengan flow map ya, bentuk proses seperti ini. Kemudian ada gateway. Kalau gateway ini adalah tujuannya adalah untuk mengontrol perbedaan, artinya decision ya, kebanyakan bisa dipakai untuk perjabangan, penggabungan, dan lain-lain. Lalu elemen berikutnya ada connecting object, itu ada sequence flow, ada message flow, ada association. Nah, oke. Ini pertanyaannya nih, simpelnya seperti ini. Apa bedanya message flow dengan association? Jessica, halo? Iya, Pak. Jessica, bedanya message flow dengan association apa ya yang sudah diterangkan sebelumnya oleh Dr. Arif? Saya rada ingetnya yang message flow, Pak. Kalau message flow tuh jadi kayak ada pesan gitu. Hah? Jadi kayak kan waktu itu saya bikin masalah rumah sakit ya. Itu waktu itu ada pesan kayak misalnya ada notifikasi dari mana gitu, terus habis itu disimbolin pakai pesan, terus habis itu nanti panahnya jadi message flow ini, Pak. Jadi buat mengarahkan ke notifikasi itu atau ke pesan itu. Iya. Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, kalau tidak kita lanjut dulu. Di Swimlens, jadi Swimlens itu ada dua konstruk utama ya. Yang pertama namanya adalah pool. Ya. Yang pertama adalah namanya pool. Yang kedua adalah land. Oke. Nah, ini juga akan menjawab yang tadi ya, yang perbedaannya antara message flow dengan association itu apa. Jadi kalau message flow itu ya, misalkan di sini ada proses ya, di satu pool ada proses. Kemudian ada beda pool nih, beda pool. Ada satu proses juga. Maka dari pool yang berbeda ini, ya, pool yang berbeda ini, connecting datanya adalah menggunakan yang namanya message flow. Ya, message flow bentuknya titik-titik, garis-garis, kemudian ada panah terbukanya. Oke. Kalau misalkan yang sequence flow itu untuk menunjukkan antara proses ke proses atau ke percabangan, sequence flow. Seperti ini. Oke. Kalau antar pool itu tidak mungkin Anda menggunakan sequence flow gitu. Sangat mungkin ketika misalkan Anda menggunakan yang namanya association adalah ketika misalkan di sini ada artifact contohnya. Artifact yang digunakan bersama. Contoh ini ada satu proses lagi. Artifact ya. Maka di sini kita menggunakan yang namanya association atau ini panah yang terbuka ya sebutannya. Ini terbuka yang tertutup. Sudah ingat sekarang? Halo Hanif Badia. Iya, Pak. Saat Anda membuat message flow digunakan untuk apa waktu itu? Apa ya, Pak? Anda membuat tugasnya apa? Kalau tadi ada Jessica kan buat rumah sakit ya kalau nggak salah. Kalau Hanif? Iya. Dulu itu kayak itu bidang usaha jahit, Pak. Oke. Anda berarti sudah hampir semua rata-rata di sini sudah membuat BPMN kan ya?
Betul ya, Iya. Hanif ya? Ya, oke. Iya, Pak. Nanti berarti kita akan saya berikan tugas untuk membuat BPMN yang Anda buat sebelumnya tapi menggunakan aplikasi yang berbeda. Selanjutnya ada yang namanya artifact ya. Artifact adalah ada beberapa artifact ya. Ada yang namanya data object ya. Data object itu biasanya apa ya? Prosesnya biasanya manual ya, kayak dokumen dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada grup ya. Grup itu ditandai dengan garis putus-putus. Kemudian ada annotation ya. Annotation itu untuk memberikan informasi saja sih. Oke. Nah, aplikasi yang digunakan, sebetulnya aplikasi yang digunakan banyak ya. Ada Camunda, ada Activity Designer. Nah, yang saya gunakan namanya Bizagi. Ya, Bizagi. Sudah pernah dengar? Pasti dokternya juga sudah pernah menyebutkan kan Bizagi kan? Baru denger, Pak. Baru dengar. Oke. Silakan Anda download, kemudian Anda install. Tidak harus sekarang ya. Anda download. Ya, nanti Anda download, kemudian Anda install. Ini ukuran filenya sekitar 300 mega ya. Nanti aplikasinya seperti ini. Bizagi Modeler. Ya. Ini saya close. Ini tadi ada lihat ya. Ini ada pool. Kemudian Anda bisa isikan, bisa isikan len. Ya. Bisa 2 len misalkan. Ya, seperti ini. Ya. Saya contoh saja. Kemudian saya akan buat satu pool lagi atau proses. Ya. Kalau untuk yang Camunda semudah ini tidak? Sama aja kan ya sebetulnya? Atau bagaimana? Saya belum pernah pakai Camunda soalnya. Kurang lebih sama. Lebih sederhana. Lebih sederhana ya, Pak. Oh, lebih sederhana. Oke. Contohnya lagi misalkan kita mau masukkan sebuah, ini start dulu ya. Berarti si start. Terus kemudian dari sini kita bisa tambahkan proses misalkan. Lihat otomatis ya garisnya. Di proses ini kita ada contohnya ada artifact ya. Ada artifact contohnya di sini ke dokumen misalkan. Lihat garis gambarnya dia akan berbeda line-nya. Dia jadi association ya. Kemudian kita misalkan hubungkan ke decision ya. Garisnya semacam itu. Di decision itu bentar. Kurang besar sepertinya. Ya. Wah, kekecilan nih. Kemudian dia nemu satu proses. Dan Anda lihat kalau misalkan beda pool, kita letakkan semacam ini. Lihat, Anda lihat bedanya garisnya? Ya. Ini maka akan menjadi namanya message flow antar proses. Ya. Lihat semacam ini. Jadi Anda akan sekarang sudah bisa membedakan mana message flow, mana kemudian association, mana kemudian sequence ya. Ya. Nanti di sini itu ketemu N. N-nya warnanya merah. Oke. Di Camunda bagaimana? Prosesnya hampir sama atau masih manual garis-garisnya? Hampir sama sih, Pak. Cuman lebih sederhana. Lebih sederhana. Ini juga nggak ada apanya. Gimana ya? Menu-menu di atasnya ini.
Ya, lanjut. Oh, ya. Ini kita sederhananya juga hilang tuh jadinya. Gini. Gitu, gimana ya? Bingung kok bilang jelasin. Ya, oke. Tapi nanti saya minta kepada Anda untuk membuat bisnis proses menggunakan Bizagi ya. Oke? Iya, Pak. Nanti saya buat tugasnya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan coba untuk contoh analisis prosedur kerja. Ya. Analisis prosedur kerja. Kita lihat nih cara kerjanya seperti apa. Anda pastinya waktu membuat BPMN, maka kemudian Anda akan membuat prosedur kerja gitu ya, prosedur kerja. Ini kita tadi sudah sampelkan adalah prosedur penjualan. Ya. Jadi urutan prosedur ini yaitu yang pertama pembeli membawa barang-barang yang akan dibeli ke bagian kasir nih. Ya. Membeli barang-barang ke bagian kasir. Lalu kemudian petugas kasir menghitung jumlah barang yang dibeli, lalu membuat bon penjualan. Ya. Setelahnya pembeli apa? Berarti membayar kan ya? Membayar sesuai yang tercantum pada bon penjualan kan. Nah, ini proses penjualannya. Di akhir kerja, di shift misalkan, kasir akan menghitung uang yang diterima, kemudian membuat laporan. Laporannya kemudian diserahkan ke supervisor, ke administrasi penjualan. Lalu si supervisor memeriksa uangnya sesuai dengan laporan atau belum. Ya, sesuai dengan laporan dan bonnya ya. Sudah sesuai atau belum ya. Biasanya bonnya berarti kan pakai karbon kopi ya. Kalau misalkan Anda beli ke toko yang masih manual, biasanya bentuknya ada 3 lembar itu. Ada warna putihnya yang dikasihkan ke kita, terus ada warna kuning, ada warna merah muda misalkan contohnya. Lalu kemudian jika jumlah uang yang diterima sesuai, maka supervisor akan memberikan paraf. Jika tidak, maka supervisor akan koreksi dulu. Biasanya kalau kurang ya si pelayannya itu, petugas kasirnya itu nombokin ya. Kalau di Indomaret sistemnya seperti itu. Kemudian laporan dan bon penjualan diarsipkan oleh supervisor. Oke. Kita akan lihat bagaimana kemudian kita memodelkannya di BPMN ya. Ternyata di sini ada 2 pool ya. Pool yang pertama isinya langsung land yaitu pembeli ya. Pool yang berikutnya adalah prosedur penjualan. Oke. Ini prosesnya masih manual ya. Jadi si pembeli melakukan tadi ya, memilih barang gitu ya. Membawa barang nih, barang-barangnya dibawa ke kasir ya. Barangnya ke kasir. Kemudian kasir nanti akan membuat bon penjualan. Dia buatkan bonnya diberikan ke pembeli ya. Bonnya dibuatkan ke pembeli. Nah, selain itu juga dia membuat bon penjualan. Nah, ada 2 rangkap ya bon penjualannya ya. Lalu dia akan membuat laporan penjualan yang setiap akhir shift itu dia akan membuat laporan penjualan. Laporan penjualannya ini akan dikirimkan ke supervisor. Ya. Akan dikirimkan ke supervisor ya. Ntar pointernya saya buat besar laser ya. Laporan penjualan ini kemudian bersama dengan bon penjualan akan dikirimkan ke supervisor. Supervisor akan melakukan pemeriksaan bon, lalu dia akan melakukan pengecekan. Kalau sesuai di paraf, kalau tidak sesuai dia akan koreksi laporan. Baru kemudian akan melanjut ke proses berikutnya, misalkan. Ya. Bisa dipahami yang ini? Karena Anda juga sudah pernah membuat kan ya? Oke. Kita lanjutkan untuk contoh analisis prosedur kerja pembayaran barang nih. Nah, sekarang pembayarannya. Kalau tadi pembeliannya, sekarang adalah pembayarannya. Ya. Yang pertama adalah pembayaran barang
setiap awal bulan supplier ini menemui bagian penjualan untuk menagih pembayaran dari penjualan barang yang dititipkannya. Oh, ini kaitannya dengan pembayaran barang yang misalkan kita barangnya itu dijual nih ke pembeli. Kemudian dari arsip laporan dan bon penjualan, bagian penjualan akan menghitung berapa banyak barang yang dititipkan supplier itu laku terjual dan kemudian membuat bukti pembayarannya. Ini kalau dititipkan supplier biasanya berarti apa ya? Konsinyasi ya, namanya konsinyasi. Lalu supplier menerima pembayaran dari bagian penjualan setelah menandatangani bukti pembayaran. Dan terakhir bagian penjualan mengarsipkan bukti pembayaran. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, ada dua. Maaf, ada dua pool. Yang pertama pembayaran barang dan supplier. Ya, pembayaran barang ini adalah di bagian penjualan dia akan dia akan ambil dari laporan penjualan dan bon penjualan. Dia menghitung penjualan per supplier, membuat bukti bayar ya. Bukti bayarnya akan diberikan ke supplier ya. Dia akan terima tanda bukti bayarnya, kemudian dia akan menerima pembayaran dan bukti bayarnya diberikan ke si bagian penjualan. Lalu selesai ya. Prosesnya manual nih, masih manual. Nah, itu adalah contoh untuk analisis prosedur kerja. Kita lanjutkan berikutnya untuk analisis kebutuhan pengguna, yaitu namanya analisis dokumen. Analisis dokumen. Tadi kita sudah menganalisis usernya siapa aja, tugasnya ngapain aja. Kemudian yang kedua kita analisis nih, prosedur kerjanya seperti apa. Kemudian kita gambarkan, kita modelkan di BPMN gitu. Nah, selanjutnya kita adalah melakukan proses analisis dokumen ya. Jadi bentuk dokumen itu ada beberapa ya. Ada yang pertama misalkan adalah namanya form bisnis. Ya. Form bisnis atau business form. Jadi biasanya nih form-form ini digunakan untuk ya bermacam-macam ya. Contohnya misalnya tadi ada form untuk pesanan atau pembayaran tagihan dan macam-macam ya, banyak. Kemudian berikutnya ada namanya laporan atau report yang dihasilkan. Ya, report yang dihasilkan. Tadi dicontohkan itu kan ada laporan penjualan, ada bukti pembayaran dan lain-lain. Kalau yang form tadi kan mungkin bisa ada apa ya contohnya bon penjualan misalkan. Itu ada satu form, ada jenis-jenisnya gitu ya. Yang saya contohkan di sini ada dua, ada bon penjualan dan laporan penjualan. Kalau bon ini mungkin lebih sisi ini ya. Form bisnis. Kalau yang laporan atau report itu ini contohnya ya, contohnya. Dan kemudian ada beberapa dokumen lain ya, antara lain misalkan dokumen yang harus diisi di personil, misalkan dokumen permintaan barang di internal dan lain-lain. Ya, kita analisis nih dokumennya. Biasanya kalau misalkan Anda melakukan PKL ya, untuk menganalisis sebuah sistem yang berjalan, pasti yang pertama Anda membuat namanya struktur organisasi. Ya, Anda sekarang sedang PKL ya atau belum? Belum Pak, 2 semester lagi. 2 semester lagi ya. Nah, saat PKL itu kan adalah salah satu bentuk untuk misalkan nanti ya sudah mudah-mudahan sudah tidak pandemi lagi, jadi Anda bisa PKL di perusahaan. Anda akan melihat nih, yang pertama adalah laporannya biasanya Anda membuat yang namanya struktur organisasi, itu berarti analisis user role, business role. Kemudian Anda menganalisis di sana kerjanya ngapain aja sih gitu. Nah, yang berikutnya adalah menganalisis dokumen. Di sana ada form apa saja? Oh, contohnya misalkan ada form, misalkan ada PKL di mana? Di notaris misalkan. Oh, ada form, contohnya adalah pendaftaran berkas misalkan. Form untuk melakukan cabut berkas misalkan. Terus ada laporan apa saja? Anda copy tuh bukti-buktinya untuk laporan PKL tuh. Oke, kita ambil contoh yang misalkan di sini bon penjualan ya.
Anda akan buat nanti kemudian fungsinya apa? Oh, bukti untuk bon penjualan adalah untuk mencatat data transaksi penjualan. Siapa yang mengeluarkan? Oh, kasir. Berapa rangkap? 2. Nanti diberikan ke siapa? Ke pembeli dan ke supervisor. Ya. Berapa kali? Oh, setiap ada transaksi. Ya. Isinya apa saja? Biasanya di situ ada tanggal transaksinya, kemudian jumlah barangnya berapa, nama barangnya apa, harganya berapa, jumlah bayar berapa, total pembayaran berapa. Bon ya, Anda pernah lihat nota kan ya? Ya kurang lebih seperti itulah nota ya, gambar nota. Ya, ini kan masih manual bentuknya. Jadi ceritanya kita masih manual. Lalu ada laporan penjualan. Laporan penjualan fungsinya adalah menginformasikan banyaknya dan total penjualan barang. Dari kasir diberikan ke supervisor. Isinya apa? Anda catat tuh isinya dari dokumen tersebut. Oh, ternyata ada tanggal laporannya kapan. Ada nomor dokumennya. Ada nomor bon transaksinya ya misalkan. Kode barangnya namanya apa, harganya, banyak yang dijual berapa, jumlah berapa, pembayarannya berapa, totalnya berapa. Kemudian ada namanya identitas kasir misalkan yang memberikan laporan. Kan tadi di prosedur kerjanya kan menyatakan kalau misalkan ada koreksi laporan maka si supervisor tidak tanda tangan dan mengkonfirmasi ke kasir. Dia kan lihat laporan yang mana ini laporan penjualan. Nah kalau tidak ada tidak ada identitas kasir, dia mau komplainnya ke siapa nih misalnya. Nah kalau ada misalkan, oh kasirnya ini, oh saya akan coba tanyakan nih ke kasir, ini kenapa tidak sesuai, ada permasalahan apa dan sebagainya. Itu analisis dokumen. Lalu kemudian setelah dibuat analisis dokumen, kita akan menganalisis namanya business rule ya. Business rule merupakan pernyataan yang mendefinisikan atau kendala beberapa aspek bisnis. Atau kendala apa saja yang dihadapi. Jadi ini untuk menegaskan struktur bisnis atau kontrol atau pengaruh perilaku bisnis. Ya. Di business rule itu ada 5 jenis. Ada fakta, ada constraint, action enabler, inference, dan commutation. Fakta-fakta itu apa sih? Jadi kalau di business rule itu atau aturan bisnisnya itu adalah merupakan pernyataan singkat yang benar mengenai bisnis pada waktu yang ditentukan. Contohnya misalkan pernyataannya adalah setiap kontainer harus memiliki barcode yang berbeda misalkan. Kita buat, oh rule-nya semacam ini. Kita tanyakan rule-nya, misalkan penjualan, oh penjualan itu harus seperti ini. Untuk setiap barang harus ada barcode scannernya misalkan. Ada barcode identifikasinya misalkan. Lalu berikutnya ada constraint. Constraint adalah pernyataan yang membatasi tindakan sistem atau penggunanya. Contoh misalkan ini agak sulit ya. Koresponden asuransi tidak boleh ditampilkan lebih dari 4 digit angka policyholder social security ya. Jadi misalkan Anda membuat ini contohnya apa ya? Dokumen asuransi itu kan di sana ada nomor social security ya, ada nomornya gitu. Jadi yang ditampilkan hanya 4 digit. Contoh misalkan gini ya. Constraint-nya adalah misalnya pelanggan punya alamat email ya di bondnya misalkan. Alamat email itu kan sifatnya harusnya rahasia gitu. Jadi yang ditampilkan hanya misalkan 2 digit pertama dan atau 3 digit pertama harus diberikan tanda bintang misalkan. Jadi tidak ditampilkan semua. Nah itu contoh dari constraint. Ada kaitannya dengan security, ada kaitannya dengan ya bermacam-macam. Kemudian ada namanya action enabler. Ini adalah aturan yang memicu beberapa aktivitas jika kondisi spesifiknya benar. Contoh misalnya gini. Jika customer pesan buku melalui pengarang yang menulis banyak buku, tawarkan buku-buku lain dari pengarang tersebut sebelum menyelesaikan pemesanannya. Yaitu namanya action enabler. Ya kalau di penjualan ya, misalkan salah satunya itu, misalkan Anda pernah kan ya ke Indomaret ya. Terus silakan kakak mau kita ada tebus murah ya, tebus murah itu Alfa ya ini.
Silakan kakak tebus murahnya ada karena penjualan 50.000 maka di pembelian 50.000 lebih dari 50.000. Ini Anda bisa mendapatkan teh botol dengan harga 2.500 saja. Silakan ditebus gitu. Itu ada action enabler ya contohnya. Kemudian inference ya. Inference adalah membuat fakta baru dari fakta yang lain ya. Jadi kaitannya adalah if then lah misalkan. Contohnya misalkan jika pembayaran tidak diterima dalam 30 hari setelah jatuh tempo, lalu akun akan dikatakan menunggak. Contoh misalnya gini, ketika misalkan Anda belum bayar kuliah selama sekian waktu, maka Anda tidak bisa UTS, contohnya seperti itu. Kemudian ada namanya computation ya. Interference sudah, computation adalah transformasi existing data menjadi data baru melalui penggunaan formula matematik atau algoritma. Ya. Ini rule ya, namanya rule. Contoh misalkan harga unit diskon 10%. Kalau misalkan dia order 6 sampai 10 unit. Kalau 20% untuk order 11 sampai 20 unit. Dan 30% untuk yang lebih dari 20 unit. Ini adalah perhitungan ya. Nah, kalau di ROSMA contohnya misalkan nilai A adalah kita atur ketika misalkan dia nilainya dari rank 90 sampai 100 misalkan. Rank B dari nilainya dari berapa sampai berapa dan seterusnya. Itu namanya computation. Oke. Kita lihat kemudian adalah contohnya ya, business rule ya. Contohnya business rule. Nah, ini saya perbesar. Contohnya ya. Pertama, kaitannya dengan laporan. Aturannya apa? Jika laporan penjualan dari kasir ke supervisor ada koreksi kesalahan, maka supervisor akan mengembalikan lagi laporan penjualan tersebut kepada kasir untuk dibenarkan atau dibetulkan. Rule-nya apa berarti ini? Namanya action enabler. Ada if, then-nya ya. Kemudian ini statis atau dinamis. Ini bentuknya statis, sumbernya adalah kebijakan dari supervisor. Oke. Kemudian laporan kedua. Ya. Namanya laporan, terkait dengan laporan, rule-nya adalah ada laporan penjualan dari kasir per shift tugasnya. Itu namanya adalah jenis rule-nya adalah constraint. Ya. Harus ada gitu lah. Wajib gitu. Ini adalah sumbernya adalah standar untuk laporan. Lalu kemudian terkait dengan sistem misalkan. Sistem yang dibuat harus dapat membantu pekerjaan operasional kasir, supervisor, dan bagian penjualan. Itu namanya constraint. Ya, constraint-nya ada apa misalkan tindakannya apa gitu harus ada ya, kurang lebihnya semacam itu. Kemudian sistem keduanya adalah perangkat lunak sistem penjualan berfungsi untuk mengolah data transaksi penjualan barang secara tunai ya. Misalkan itu constraint lagi. Kemudian terkait dengan data. Data yang menjadi masukan untuk sistem harus di-entry langsung dari sumber datanya dan hasilnya harus dapat dibaca oleh bagian lain yang membutuhkan. Itu namanya constraint lagi. Ya. Lalu data bagian kedua atau ID-nya ya, ID-nya data kedua untuk kaitannya dengan business rule adalah semua data disimpan terpusat. Ya, ini jadi constraint. Rule ini kemudian adalah dilakukan kemudian tadi analisis untuk kebutuhan pengguna. Salah satunya adalah ini rule. Oke. Dan yang terakhir adalah identifikasi kebutuhan pemakai atau user requirement. Jadi identifikasi kebutuhan pemakai atau namanya adalah requirement analysis adalah tahap interaksi intensif antara analisis sistem dengan si penggunanya, si end usernya ya. Jadi kalau misalkan sistemnya nanti sudah jadi, sistem informasinya sudah jadi, Anda mau seperti apa? Ya. Dan di dalam tahapan ini atau tahapan yang kelima ini, maka kemudian dilakukan proses diskusi yang mungkin panjang atau mungkin berulang-ulang. Kan kita melakukan analisis kebutuhan pengguna. Jadi kita bisa melakukan wawancara dengan end user, atau kemudian dengan end user kan tadi kita sudah klasifikasikan di awal ya. Misalkan, berarti saya harus bicara dengan kasirnya dulu, bicara dengan supervisornya. Kita melakukan wawancara juga dengan pengguna juga nantinya atau pembeli.
dan seterusnya. Ya. Nah, nanti kemudian user requirement atau kebutuhan pemakai yang sudah disepakati itu nanti akan dijadikan pedoman untuk pengembangan sistem. Jadi dibuat semacam kontrak awal ya. Jadi dengan harapan nanti ketika misalkan sistemnya sudah jadi, ya, dokumennya sudah ada, dokumen awalnya sudah ada. Ketika misalkan si user minta yang lebih daripada yang sudah disepakati di awal, maka kemudian kita akan sampaikan. Berarti mungkin ya bisa jadi kalau minor sifatnya atau kecil perubahannya ya mungkin gratis ya. Tapi kalau misalkan perubahannya besar gitu dan di luar kesepakatan yang sudah disepakati, maka mungkin harus keluar biaya tambahan. Nah, itu namanya review kontrak ya. Oke. Dari sistem tadi yang sifatnya masih manual, kita sudah menganalisis sistem yang berjalan. Kemudian kita lakukan identifikasi kebutuhan terhadap sistem yang diinginkan ya. Ya. Ini kita contohkan semacam ini. Jadi dari sistem penjualan yang sudah ada, kemudian user ini butuh beberapa hal ya, butuh beberapa hal dan kita sepakati ya. Yang pertama apa? Bukti penjualan atau bon ya yang diterima oleh pelanggan harus ada per transaksi penjualan nih, harus ada per transaksi penjualan. Jadi sistemnya otomatis kan ya, kalau misalnya pakai komputer kan lebih enak. Kemudian laporan penjualan yang dibuat oleh kasir harus dibuat per shift. Nah, kemudian laporan penerimaan kas dan laporan rekapitulasi yang diterima oleh supervisor harus dibuat per hari dan per bulan misalkan. Jadi di sistem itu nanti kita akan membuatnya seperti yang dibutuhkan oleh user. Lalu laporan rekapitulasi penjualan dan bukti pembayaran yang diterima oleh tiap bagian harus ada per bulan. Nah, ini requirement-nya. Dan terakhir kita akan memberikan namanya prosedur sistem yang diusulkan ya. Prosedur sistem yang diusulkan. Kita kan tadi sudah melakukan analisis ya. Analisis dari klasifikasi user, kemudian menganalisis prosedur kerja, lanjut dengan analisis dokumen, kemudian melakukan analisis di business rule, yang terakhir adalah identifikasi keinginan atau kebutuhan pemakai. Ini sudah 5-5-nya. Lalu kita buatkan prosedur yang diusulkan, sistem yang diusulkan. Nanti pun misalkan ada di PKL ya kurang lebihnya akan sama seperti ini. Jadi ada analisis dan perencanaan sistem informasi ya misalkan, atau mungkin kalau PKL kan tidak sampai perancangan ya. Contoh, ini adalah contoh ya prosedur sistem penjualan yang kita usulkan. Kita buatkan sistem informasinya sebagai orang SI, kita analisis, kita buatkan sistem usulannya. Ya. Yang pertama, pembeli membawa barang yang diberi ke bagian kasir. Nah, kasir itu akan mengentry data barang yang diserahkan pembeli ke komputer ya. Kalau tadi kan berarti nulis bon ya, sekarang ditulis ke komputer ya. Baru kemudian bonnya dicetak ya. Struknya dicetak. Kemudian pembeli membayar barang yang dibelinya yang ada di bon penjualan ya atau struk ya kurang lebihnya. Di akhir jam kerja petugas menghitung jumlah uang yang diterima karena uang kan biasanya masih manual ya. Kalau misalnya di Indomaret ya mungkin ditambahkan juga dengan yang sifatnya yang transaksi misalkan dengan ATM atau dengan pembayaran digital dan lain sebagainya. Dan dia kemudian membuat laporan kasir dengan memilih menu program pembuatan laporan kasir ya. Sesuai atau tidak, kalau tidak sesuai bagaimana. Uang yang diterima kemudian diserahkan ke supervisor ya. Supervisor akan memeriksa jumlah uang yang diterima sesuai dengan laporan kasir. Ya, ini hampir sama. Ya. Kalau misalkan uangnya diterima sesuai, supervisor akan paraf ya. Oh, ternyata ini masih ada proses manual ya. Paraf pada dokumen. Kemudian supervisor akan meminta kasir untuk edit data dan cetak lagi sebelum kemudian diberikan ke supervisor. Dan terakhir laporannya diarsip oleh supervisor. Oke. Nah, prosedur kerjanya dibuatkan
prosedur penjualan tunai. Ini prosedur penjualannya ya. Diusulkan menggunakan BPMN akan seperti ini gambarnya. Ya. Akan ada perbedaan. Perbedaannya di apa? Oh, ternyata ada satu line yang tambahan, yaitu yang namanya komputer. Ya. Komputer. Di komputer itu nanti dia akan merekam data, ya, merekam di database, kemudian database digunakan untuk membuat laporan. Oke. Pertanyaan saya kepada Anda, ini masih bisa dilakukan perbaikan atau tidak sistem ini? Kira-kira perbaikannya apa? Oke. Saya tanya ke siapa ya? Nurul ya, Nurul ya. Nurul, kalau Anda lihat BPMN ini, masih ada yang bisa diperbaiki, kira-kira apa? Ditingkatkan. Itu udah kebaca, Pak. Oh, tidak terbaca? Anda di Iya. Anda di HP? Di laptop. Ini terbaca tidak semacam ini? Terbaca, Pak. Hah? Iya, iya. Oke. Apa yang kira-kira masih bisa diperbaiki? Apa ya? Kalau menurut Anda ini sudah terkomputerize atau masih bisa ditingkatkan lagi sistem komputerasinya? Udah pakai komputer sih. Apa kira-kira yang ditingkatkan apa? Misalkan bon penjualannya jadi elektrik gitu, Pak. Oke, bagus. Bon penjualannya elektrik ya. Iya. Anda sudah pernah lihat contohnya belum? Bon penjualan elektrik. Udah sih, udah pernah. Di mana? Oh, kayak apa ya waktu itu? Penjualan online itu, Pak. Itu kan invoice-nya juga elektrik gitu. Kalau itu iya, tapi kalau mungkin yang Anda pernah, coba sesekali Anda ke misalkan apa S Hardware atau Informa, udah pernah belum? Jadi sekarang itu struknya itu dikirim ke email. Jadi dia tidak nyetak struk lagi, jadi langsung dikirim ke email. Itu salah satu enaknya. Tapi Anda sudah kepikiran berarti bagus, Nurul. Ya, Pak. Terima kasih Nurul ya. Jadi salah satu yang bisa ditingkatkan tadi adalah harusnya bon penjualannya mah pakai online saja Pak. Ya, sudah bisa dikirim lewat email misalkan. Hemat kertas, Pak. Hemat kertas ya betul. Dan itu sudah jadi policy kan? Policy apa tadi berarti Nurul? Ya, Namanya Pak. apa? Tadi termasuk kategorinya apa? Kalau misalnya kita buat aturan semacam itu, masuk ke kategori apa? Namanya? Nomor 4 tadi? Tadi apa ya? Bisnis apa? Business rule. Business rule, ya betul. Kita buat business rule. Berarti namanya apa? Constraint. Constraint-nya adalah laporan bon penjualan harus dikirimkan lewat email. Atau constraint-nya adalah bon penjualan tidak dilakukan cetak secara manual ke kertas. Karena hemat kertas. Gitu. Ya, memahami ya berarti ya Nurul ya? Ya, Pak. Oke, lanjutnya mungkin Marzuki Akbar. Halo, Marzuki Akbar. Marzuki Akbar. Anda mendengarkan? Oh, nggak ada mic ya? Ganti komputer. Kalau gitu Nur Haja Umay. Halo, Nur Haja Umay. Ya, Pak. Kira-kira apa yang bisa ditingkatkan Ya, Pak. lagi? Selain bon penjualan? Oh, sepertinya Nur Haja Umay kurang kondusif ya, agak berisik di sana. Ada yang ingin menambahkan? Kira-kira apa yang bisa lebih diperbaiki lagi sistemnya, enhance lagi ya? Tadi bon penjualan sudah. Yang lain apa mungkin? Ada yang diusulkan? Sigalingging mungkin? Halo, Sigalingging. Sigalingging Indah. Halo. Sigalingging juga sepertinya kurang mendengarkan.
Oh, ada yang sinyalnya patah-patah. Sebentar. Vina kemana ya? Vina menghilang. Sinyal mungkin, Pak. Oke. Baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Mungkin yang bisa dilakukan proses komputerisasi lagi ada di laporan misalkan. Jadi membuat laporannya tidak dicetak ya. Jadi laporannya langsung diperiksa oleh si supplier gitu. Supervisor ya. Nanti laporannya sesuai atau tidak. Kalau sesuai dia tanda tangannya di sistem saja langsung di approve namanya. Di approve berarti kan lanjut. Kalau tidak berarti si kasir dia harus mengoreksi lagi. Kurang lebih seperti itu. Ya. Halo, bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Kita lanjut. Kalau yang ini adalah yang di sistem yang diusulkan, contohnya adalah sistem pembayaran barangnya ya. Sistem pembayarannya barang, jadi kurang lebih kalau misalkan dengan terkomputerisasi, maka kita akan menambahkan satu LAN lagi ya, komputer. Ada petugas, ada komputer. Jadi dia akan melakukan proses di komputer penyimpanan data barang, data supplier, data penjualan. Ya. Walaupun ini juga masih beberapa ada yang dokumen manualnya ya. Tapi ini bisa diperbaiki. Ya. Nah ini adalah simpulannya. Kita lakukan komparasi ya terakhir. Jadi setelah dilakukan proses analisis kebutuhan pengguna, kita sudah sampai pada mengusulkan prosedur yang baru seperti apa. Ini adalah prosedur lama. Ya. Ini prosedur yang baru atau sistem yang baru. Ini sistem yang belum terkomputerisasi. Ini sudah menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi. Ya. Jadi perbedaannya apa tadi? Di sini ada namanya komputer. Ya. Kalau di sini adalah manual melakukan pembuatan bond. Ya. Yang di sini si kasir ini akan melakukan memilih menu, kemudian merekam data, membuat bond. Bondnya keluarnya dari komputer, ya. Diberikan ke penjual, ya. Seperti itu. Nah, kalau yang ini, yang laporan tidak sesuai, maka dia akan melakukan koreksi laporannya. Koreksi laporannya masuk lagi kemana? Ke kasir, ya. Kasir juga akan melakukan koreksi ke komputer, bikin laporan lagi. Laporannya diberikan ke si supervisor. Kalau sudah sesuai, kemudian dia paraf, selesai sistemnya. Ya. Berikutnya juga dengan pembayaran ya. Ada satu usulannya tadi adalah menggunakan ada tambahan LAN ya, komputer ya. Sebelumnya dia masih manual prosesnya, kemudian sudah dilakukan pembuatan sistem informasi, lalu sistem informasi tersebut datanya disimpan di komputer. Oke. Dari saya di materi hari ini cukup sampai situ. Ya, cukup sampai sini ya, mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, kalau belum ada pertanyaan, maka kita akan kembali evaluasi atau kembali kuis ya. Silakan join ke 4366479. Saya tunggu ya. Silakan. Silakan join ke Kahoot.
Baik, sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Kemarin yang Sudah Pak, ranking siap satu. Pak, siap. Kemarin yang ranking 1 siapa? Jafar, Pak. Jafar Pak, Jafar. Ya, Jafar. Sekarang Jafar kayaknya nggak ikutan nih kayaknya. Jafar ngambil pagi, Pak. Saya bilangnya besok Pak katanya Pak Jafar. Oh, besok nggak ada kuis. Besok cuman lihat rekaman di YouTube padahal. Ya, nggak seru. Udah nggak apa-apa, saya yang menang hari ini Pak. Yuk, kita lihat siapa yang menang. Mau hadiah apa? Ayo, ya. Skincare. Kuota, Pak. Top up ML. Malam ini hadiahnya apa ya? Aku nggak bisa ikut, Pak. Kenapa nggak bisa ikutan? Lepi topinya ngambek, jadi pakai handphone. Ya pakai handphone aja nggak apa-apa. Aku jadi hippie pore. Skincare. Skincare saya habis nih. Beli dong. Ya udah pulsa ya. Giveaway. Pulsa 50.000. Yeay. Pulsa 50.000. Oke, siap. Ya, Pak. Tolong diganti namanya. Ditambahkan dengan nomornya sekarang. Dengan nomor teleponnya. Jadi ketahuan nanti. Sekalian ditransfernya. Tapi keluar dulu nih, Pak. Kalau enggak nanti di chat aja ya. Sebutin nomornya ya. Iya, Pak, di chat aja, Pak. Ayo, Pak, tak sabar. Kalau ada hadiahnya pasti nggak sabar ya. 50.000 ya. Oke, Oke, Pak. Pak. Oke, ini akadnya saya udah sampein ya. 50.000
Anda bagi ranking 1 di hari ini akan saya transfer pulsa sejumlah 50.000. Asik. Oke. Siap-siap ya. Ya, waktunya 20 detik, hanya 5 soal saja, silakan yang paling cepat. Berikut ini yang tidak termasuk dalam analisis current system. Apa? Yang mana yang tidak termasuk? Ya, cepat-cepatan harus benar. Cepat dan harus benar. Oke, sudah semua. Dan yang menjawab benar hanya 8 orang. Jadi analisis job description itu tidak termasuk ya. Kalau masih ada yang jawab, ternyata masih ada jawab yang salah ya. Atau salah klik, jangan-jangan. Salah pencet, Pak. Oke, kita lihat ranking pertama siapa? Jessica Yaton. Ya. Disusul Giovanni, ada Jaladri, Dewi Purwati, dan Hizkia. Ingat ya, masih sangat mungkin ya, ini baru soal pertama. Kita lanjut atau kita batalkan biar saya nggak keluar pulsa 50.000. Lanjut. Ya, oke. Berikutnya benar atau salah? BPMN adalah singkatan dari Business Process Modeling Note. BPMN adalah singkatan dari Business Process Modeling Note. Lah, kok masih ada yang jawab salah? Jawaban yang benar adalah salah. Harusnya Notation. notation ya. Notation. Kenapa masih ada yang jawab salah ya? Dia bingung ya, true atau false ya? Gemeteran, Pak. Apa nih saya? Yang benar cuma 6 orang ya Allah. Maaf. Ya Allah. Sebelahan Pak mencetnya, Pak. Oke, kita lihat. Jessica masih benar menjawabnya. Wah. Aku ranking 1. Jessica masih ranking 1, masih kemungkinan tergeser masih sangat besar. Oke, kita lanjut. Oke, benar atau salah? Pada gambar ini adalah elemen BPMN activities dan gateway. Ini benar atau salah? Activities dan gateway. Ini benar atau salah? Di BPMN. Ada gambarnya ya, kelihatan ya? Ada, Pak. Woi, nah ini yang salah hanya 2 orang nih. Berarti ini kita cepet-cepetan aja ya. Lihat. Oh, Jessica masih unggul. Ini Jaladri mulai merangkak naik. Jaladri siapa ya? Hadir, Pak. Oh ada, Jaladri ada ya. Iya. Oke, yang lain tetap semangat. Masih mungkin untuk tersusul. Masih ada 2 soal lagi. Oke, kita lanjut. Ya. Soal, merupakan pernyataan yang membatasi tindakan sistem atau penggunanya diizinkan atau tidak diizinkan. Adalah pengertian dari constraint, fact, action enabler, atau computation. Yang mana? Pasti Anda bingung yang ini. Iya, Pak. Merupakan pernyataan yang membatasi tindakan sistem atau penggunanya. Diizinkan atau tidak diizinkan. Iya, banyak yang belum jawab nih. Yang menjawab benar hanya 2 orang, jadi itu namanya constraint ya. Kita kan banyak membahas constraint tadi, yaitu membatasi tindakan sistem atau penggunanya, diizinkan atau tidak diizinkan. Itu namanya constraint. Yang tadi misalkan adalah contohnya sistem untuk pencetakan struk tidak dilakukan cetak kertas, harus lewat email. Itu namanya constraint. Ya, dibatasi tindakan sistemnya. Jessica jawab benar atau salah, Jessica?
habis, Pak. Kebanyakan mikir. Waduh, 20 detik saja Jessica. Kita lihat. Belum ada yang benar, Pak. Langsung naik Nurul ya. Ya, kan Nurul. Nurul naik ya. Jessica turun. Masih ada satu soal lagi, tenang aja. Naiknya cepet kan ya. Ada masih banyak kesempatan ya. Rafanisa, Giovanni, Jaladri, Jessica juga. Soal terakhir. Siap? Ya, Pak, siap. Klik lanjut ya. Oke, next. Merupakan aturan yang memicu beberapa aktivitas jika kondisi spesifiknya benar. Itu adalah apa? Constraint, action enablers, fact, atau computation. Ya, yang menjawab benar hanya 4 orang ini. Hanya 4 orang. Jadi yang betul adalah action enabler. Jika ini, kemudian hasilnya akan itu. Ya, tidak ada perhitungan computation dan bukan fact dan juga bukan constraint. Masih ada saja yang menjawab constraint ya. Padahal kan tadi constraint udah disebutkan sebetulnya. Oke, mau lihat hasilnya atau tidak? Hasil Nggak mau, Pak. Nggak mau. Saya skornya nggak ada yang benar, Pak. Nggak mau, Pak. Kita lihat untuk pulsa 50.000. Siapa yang mendapatkan? Lumayan. Ya, kita podiumnya. Kalau Nomor misalnya 3 Nurul. Nurul ternyata salah tadi jawabnya. Kemudian Giovanni. Nomor 1-nya adalah, saya penasaran juga siapa ya? Jessica, ya ternyata selamat untuk Jessica. Kalah lagi. Pinter tuh si Jessica. Ya, Jessica. Jessica tolong di chat, tolong sebutkan nomornya ya Jessica. Mana Jessica? Nomornya disebutkan. Boleh nomor Anda, boleh nomornya Nur Haja Umay atau nomor teman Anda juga nggak apa-apa. Barangkali Jessica udah punya banyak pulsa. Ranking lainnya dong, Pak. Pak, yang ranking lainnya dong, Pak. Kenapa? Yang ranking lainnya. Oh, Anda penasaran ya ranking ini ya? Iya. Oke. Saya enggak, Pak. Saya enggak ada yang benar. Diam, Ki. Enggak bohong saya, Pak. Sebentar. Penasaran ya rankingnya ya. Baik. Yang malam ini ikutan. Ini Anda lihat. Ya, Jessica itu ranking 1. Giovanni, Nurul, Jaladri, Hanif, Rafanisa, Hizkia, Anwar Maulana, Dewi Purwati, Riki. Oke, 10 besar saja ya. Cukup ya. Iya, Pak. 10 besar aja. Jangan semuanya, Pak. Nah, ini kalau Simor itu ada lagi yang ada yang hanya masuk tapi jawabnya salah sama sekali. Tadi siapa? Rizky ya? Saya, Pak. Saya. Ya, Rizky 0% ya. Rizky, Akbar sama Nur Haja Umay. Anda Pak. lihat ya, salah nggak jawab 2 kali. Itu terlihat ya di sini ya, contoh. Oh, ini Akbar gimana Akbar? Oh, Akbar hanya login saja ya ternyata. Ya, Riki ini salah dia hanya jawab benar 2 ya. Kalau yang teratas ini seperti ini. Dia mikirnya cepat ya. Ada yang cuma 2 detik, 2,9 detik gitu, 3 detik gitu. Luar biasa. Jadi walaupun jawabannya salah tapi dia jawabannya cepat gitu. Jadi nilainya tinggi gitu. Selamat Jessica. Jessica nomor handphonenya dikirim lewat mana Jessica? Lewat grup aja, Pak. Apa di chat langsung? Di grup Udah, aja. ya udah lewat grup boleh. Lewat grup boleh. Baik. Jessica nanti tolong disampaikan nomornya, nanti saya kirim pulsa 50.000. Yang lain mohon maaf harus gigit jari karena
Mungkin IQ Anda tidak secerdas Jessica, atau yang kedua ya, keberuntungan Anda malam ini tidak ada karena sinyalnya kurang gitu. Yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak. Ya, biasanya yang agak rame Fani ya. Fani ternyata malam ini dia kurang beruntung. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup perkuliahan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada dalam penyampaian ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.